Bab 1. Makanan halal dan haram. A. Makanan halal. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan madaratnya, dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya. 1. Arti makanan halal. A. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-itmah yang artinya makan makanan. Kata halal berasal dari bahasa Arab membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. B. Menurut istilah, kata makan sendiri diartikan sebagai sesuatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Halal diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Jadi, makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. 2. Hukum makanan halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Artinya semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 29. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 88, bahwa Allah telah memerintahkan pada manusia untuk makan makanan halal saja. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam surat An-Nahl ayat 114, Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal dan baik. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah menyebutkan beberapa jenis makanan haram dalam surat Al-Baqarah dan melarang umatnya untuk mengonsumsi makanan tersebut. Al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghairu baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 3. Macam-macam makanan halal. A. Halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah
ladatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain: 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 3. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal maupun pikiran. 5. Tidak kotor, najis, tidak menjijikan. B. Halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram, tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba maupun korupsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. C. Halal cara memprosesnya. Jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. D. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. 2. Semua makanan yang berasal dari laut atau air. 3. Semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. 4. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. 5. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tanah. 4. Membiasakan mengkonsumsi makanan halal. A. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. B. Apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. C. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik. D. Membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. E. Menghindari makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut. F. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. A. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. B. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. C. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. E.
menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan.